Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah nahmadu khair. Wa kaifa haluk? Untuk pagi hari ini ya, di hari Rabu tanggal berapa ya hari ini? Tanggal 5, Pak. Tanggal 5 Mei 2021 ini kita akan melanjutkan terkait kegiatan pembekalan dai dan guru Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam An-Nawawi Al-Islami Tegal. Pada kesempatan hari ini Pak Teguh akan memberikan materi terkait dengan kompetensi guru ya. Ada 4 kompetensi guru, diantaranya sudah kita bahas di sesi 1 sama sesi 2. Yang pertama itu terkait dengan kompetensi guru pada pedagogi. Kemudian yang kedua kompetensi profesional. Nah, hari ini kita akan bahas 2 yang belum kita sampaikan ya. Yang pertama itu terkait dengan kompetensi kepribadian, kemudian nanti dilanjut yang terakhir adalah kompetensi sosial. Nah, 2 ini nanti kita akan bahas tuntas. Kemudian yang sebelumnya juga ada PR ya, pekerjaan rumah yang kemarin masing-masing peserta menuliskan pertanyaan atau pernyataan terkait dengan yang kita bahas kali ini. Nah, sebelum dibahas saya akan berinteraksi langsung dengan peserta terkait dengan materi yang sudah saya berikan. Yang jelas materi yang kemarin sudah kita bahas itu kaitannya dengan kurikulum ya. Ada kurikulum, ada berkaitan dengan peserta didik, kemudian yang terakhir kemarin kita juga membahas tentang profesional sebagai seorang guru. Nah, saya tanya ke peserta pembekalan di sini, ke Mas Abdul Razak ya, berkaitan dengan pedagogi, apa yang masih diingat ya, pengertian singkat terkait kompetensi pedagogik. Pengertian dari kompetensi pedagogik sendiri adalah mengetahui karakteristik peserta didik. Ya, kompetensi pedagogik itu sama dengan pemahaman terhadap peserta didik terkait dengan pengelolaan pembelajaran yang mendidik. Nah, itu terkait dengan kompetensi pedagogik. Apa saja di antara yang sudah dipahami, yang sudah dipelajari kemarin? Banyak ya? Banyak, Pak. Ya, di antaranya saja, silakan disebutkan. Tentang menguasai teori pembelajaran dan prinsip-prinsipnya yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, menggunakan teknologi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Ya, cukup. 4 poin ya yang sudah disampaikan. Dilanjut lagi, masih ada ya yang belum disebutkan. Sekarang berlanjut ke Mas Azam. Selain yang tadi sudah disebutkan 4, apa lagi? Sebetulnya sudah ditampilkan juga ya. Di situ ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Selain itu, kompetensi pedagogik juga membahas tentang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didiknya untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Selain itu juga berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Seperti itu. Ya, sudah disampaikan 7 ya. Betulnya ada 10. Nah, ini biar lengkap. Silakan selanjutnya Yusuf Isa. Mas Yusuf Isa, silakan. Selanjutnya ialah menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran peserta didik, lakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Oke, sudah disampaikan kompetensi pedagogik ini mencakup 10 ya. Ada 10 yang harus dipahami. Di sini yang subjek yang kita analisis itu adalah peserta didik. Nah, ini poin yang terkait dengan pedagogik. Nah, selanjutnya terkait kompetensi profesional ini juga sudah dibahas ya kemarin.
terkait dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum. Nah, kurikulum yang sudah disebutkan kemarin itu kita membahas tentang kurikulum ada dua ya, KTSP dan kurikulum 2013. Nah, kalau ditanya untuk yang di Satuan Pendidikan An-Nawawi ini kita menggunakan kurikulum yang mana ya di antara dua itu? Yang jelas kalau yang berbasis pondok pesantren kita menggunakan kurikulum KTSP, belum menerapkan kurikulum 2013. Mengapa? Karena untuk 2013 ini diberlakukan untuk sekolah umum, belum sesuai dengan kesetaraan. Jadi secara utuh kita sudah menerapkan, tetapi tidak secara secara semuanya, secara presentasinya nggak sampai dengan 100%, masih kisaran 50%. Nah, itu terkait dengan kompetensi profesional ya. Nah, kita hari ini akan berlanjut dengan materi kompetensi kepribadian. Nah, untuk kompetensi kepribadian ini yang jelas tidak asing ya kalau kita berbicara atau membahas tentang kepribadian. Yang jelas orang itu dilihat dari kepribadiannya ya. Melihat kepribadian ini tidak hanya kita sekilas saja ya, melihat secara tampak. Yang jelas kepribadian ini akan terlihat jika kita sudah mengetahui karakter atau sifat dari orang tersebut kalau kita subjeknya adalah manusia. Nah, di sini terkait dengan kompetensi kepribadian itu, kalau kita jabarkan itu terdiri dari beberapa kompetensi inti guru yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, kemudian menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi, ini harus ada di kepribadian seorang guru ya. Kalau disimpulkan yang jelas guru itu digugulan ditiru sebagai contoh teladan yang baik ya. Ada nggak guru kalau kita sebutkan ada guru yang tidak baik? Ada ya, tetap ada ya. Tetapi itu tidak menjadi kesimpulan bahwa guru termasuk juga manusia yang sempurna, itu enggak. Yang jelas namanya guru juga masih ada beberapa kekurangan. Tetapi kalau dilihat dari sudut yang secara spesifik, guru itu harus menampilkan contoh teladan yang baik. Nah, di antaranya di sini ya, kompetensi kepribadian guru ini. Ya, lanjut ya. Lanjut. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan kompetensi inti guru. Ya. Nah, kompetensi kepribadian yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa kalau kita melihat hukum, sumber hukum yang diterapkan di Indonesia ini menggunakan hukum yang aturannya menggunakan undang-undang dasar. Ya. Nah, di sini sebagai seorang guru juga harus mengetahui norma hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Ya, ada kode etik guru yang nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Tadi sudah disebutkan ya, ini sifat sebagai kepribadian guru itu harus pribadi yang jujur. Ya. Kemudian yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap. Mantap di sini pribadi yang baik ya, stabil, dewasa, arif dan berwibawa. Ada istilah Jawa, kayaknya udah pernah saya sampaikan juga kalian bahwa guru itu ibaratnya seperti ini: ajining dini soko busono, ajining dini soko lati. Ada yang pernah mendengarnya? Baru mendengar saya. Pernah saya sampaikan pada saat momen spirit, ya. Kemudian bisa juga menyampaikan juga. Ajining dini soko busono. Orang dilihat kepribadiannya dari cara berbusananya, cara berpenampilannya. Benar nggak?
Betul. Kalau orang misal sudah rapi, sudah menunjukkan pakaian yang bersih, ya, ditambah lagi wangi, ya, nggak apek ya. Kemudian dilihat visualnya juga menarik. Nah, itu sebagai kepribadian seorang guru ya seperti itu. Harus menarik, harus yang baik juga dalam berpenampilan. Kemudian selain itu juga ajini sama latih. Latih itu sama dengan ini ya, ucapan ya. Orang dilihat ya, orang dilihat dihormati itu dari cara bicaranya, dari cara mengucapkan atau memberikan statement. Ya. Kalau misal orang tersebut maaf ya, kategorinya sering mengucapkan kata-kata kotor, apakah akan dihormati? Tidak. Tidak ya. Seorang guru itu harus menunjukkan komunikasi yang baik. Ya, ini terkait dengan penampilan diri sebagai seorang guru. Kemudian yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kalau misalnya jadi guru minderan, apa yang terjadi? Nggak pede. Ya, nggak pede. Apa yang terjadi? Kalau misal kita masuk kelas, Tidak maksimal. tidak maksimal pasti. Selain itu, nggak bisa belum menyampaikannya, ya menyampaikannya kurang lah. Setengah-setengah kurang. Dalam menyampaikan masih kurang ya, Iya. atau kurang optimal. Terus apalagi selain itu? Tidak dihormati. Tidak dihormati. Bisa jadi ya kalau minder Bisa, kadang bisa. muridnya lebih dominan, malah jadi gurunya ini apa, bahasa sininya digacengin gitu ya. Ya. Kemudian apalagi selain itu? Coba Mas Badar, ini yang kelihatan serius banget. Kalau misal guru itu nggak pede, minder, baru masuk mundur, ya, nggak mau lihat mukanya muridnya gimana? Itu misal ya, misalnya aja. Apa yang terjadi? Tidak ada interaksi ya. Ya. Interaksinya terputus. Kalau misal berbicara, apakah perlu kita harus menatap wajahnya? Perlu. Perlu ya. Itu sebagai syarat kita berkomunikasi secara dua arah. Ya, kalau misal ngobrol kayak gini kan, otomatis muridnya bingung. Ya. Gurunya kok nggak lihat saya ya? Berarti tidak ada muncul Perhatian. Nah, itu juga termasuk penting. Ya. Kemudian yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Ini tadi sudah disampaikan. Guru itu memiliki aturan. Aturan di sini namanya kode etik. Ada undang-undangnya sudah munculkan ya. Nah, nanti kita akan bahas. Dari 5 poin ini ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, poin yang sudah disampaikan silakan bisa diringkas di buku masing-masing.